Halo, kali ini kita akan membahas materi siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi. Untuk memahami siklus produksi, yang pertama-tama perlu kita mengerti atau pahami bersama bahwa siklus produksi ini berkaitan dengan siklus-siklus yang lain yang ada di dalam organisasi. Khususnya pada perusahaan manufaktur, kita bisa menyampaikan bahwa siklus produksi merupakan inti dari aktivitas perusahaan manufaktur. Kita melihat di sini bahwa siklus produksi ada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua siklus yang ada di dalam perusahaan manufaktur sangat ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh siklus produksi. Kenapa? Karena siklus produksi ini menentukan berapa produk barang yang akan kita jual. Ini berkaitan dengan siklus penerimaan atau pendapatan. Lalu kemudian untuk bisa menghasilkan suatu produk atau barang produksi, maka kita membutuhkan bahan baku. Oleh karena itu, siklus ini juga berkaitan dengan kegiatan pada siklus pengeluaran. Selanjutnya, siklus ini merupakan siklus yang membutuhkan kontrol. Oleh karena itu, dibutuhkan satu aktivitas manajerial atau di sini kita ada manajemen. Selanjutnya, seluruh aktivitas di dalam organisasi manufaktur atau perusahaan manufaktur, kalau kita melihat biaya tenaga kerja atau tenaga kerja langsung itu bisa jumlahnya sangat banyak atau orang yang bekerja di dalam perusahaan di pabrik itu bisa sangat banyak. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya itu juga menjadi bagian dari siklus sumber daya manusia di sini. Dan tentunya semua proses ini akan pada akhirnya menghasilkan informasi laporan harga pokok produksi yang nantinya akan menjadi laporan keuangan atau menjadi bagian dari laporan keuangan. Sekali lagi, dari DFD ini, kita bisa memahami bahwa dalam perusahaan manufaktur, siklus produksi merupakan poin atau kunci penting dalam organisasi perusahaan manufaktur. Tujuan dari siklus produksi antara lain adalah untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang menjadi tantangan juga dalam siklus produksi ini, bagaimana kita bisa menghasilkan produk secara efisien. Hal ini akan berpengaruh pada nilai atau biaya produksi yang akhirnya nanti akan mengaruhi harga barang yang akan dibebankan kepada konsumen. Sebagai suatu siklus produksi ini digolongkan menjadi cost center. Dengan demikian, operasional haruslah seefisien mungkin, supaya cost dapat ditekan seefisien mungkin. Selanjutnya adalah tahap siklus produksi. Sebagaimana siklus-siklus yang lain, siklus produksi memiliki beberapa tahap. Di sini ada 4 tahap dalam kita memproduksi suatu produk atau barang. Yang pertama adalah desain produk, selanjutnya ada perencanaan dan penjadwalan produksi, selanjutnya ada aktivitas produksi itu sendiri, dan selanjutnya ada akuntansi biaya. Nah, pada akuntansi biaya ini adalah akhir dari semua proses produksi yang pada akhirnya akan menentukan nilai biaya dari suatu produk. Kita akan membahas dari tahap yang pertama, yaitu tentang desain produk. Desain produk memiliki poin yang sangat penting atau peran yang sangat penting dalam industri manufaktur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam industri manufaktur, khususnya dalam siklus produksi, terkait dengan desain produk. Yang pertama adalah memastikan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini menjadi poin yang sangat penting. Menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan, diinginkan oleh pasar, ini menjadi kata kunci untuk keberhasilan suatu produk dapat mencapai tingkat penjualan yang tinggi. Saat kita bicara tentang produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kita tidak hanya bicara tentang produk sebagai bentuk fisik, bentuknya, fungsinya, fiturnya, dan sebagainya. Namun demikian, kita juga perlu memperhatikan berapa harga atau berapa nilai yang dapat diterima oleh pasar. Oleh karena itu, saat kita melakukan desain atau membuat desain produk, maka pada saat yang bersamaan kita juga harus memperhitungkan berapa biaya produksi
dari produk tersebut. Dengan demikian, kita bisa memperkirakan saat produk nanti dibuat, kita memastikan bahwa produk tersebut dapat diserap oleh pasar. Selanjutnya adalah memastikan produk dapat diwujudkan dengan risiko yang minimal. Maksud dari poin kedua ini adalah kita perlu mendesain suatu produk itu sederhana tetapi cukup fungsi. Yang jadi permasalahan di sini adalah terkadang suatu produk didesain sangat rumit, sehingga dalam proses pembuatannya menimbulkan risiko yang besar untuk produk tersebut menjadi rusak atau cacat. Nah, risiko yang besar dalam penyusunan atau membangun suatu produk, desain produk, itu akan mengakibatkan harga yang mahal. Oleh karena itu, memastikan desain produk itu sederhana dan bisa dilakukan, bisa dikerjakan dengan meminimalkan risiko kerusakan, itu menjadi poin yang cukup perlu dipertimbangkan saat melakukan desain produk. Dalam hal ini, selain kita mendesain suatu produk, harga, maka kita juga dapat atau kita juga perlu mendesain prosesnya, supaya proses dapat ditentukan, diidentifikasi dengan meminimalkan risiko kerusakan barang. Selanjutnya yang ketiga adalah memastikan perhitungan biaya produk. Setelah kita desain, mempertimbangkan harga, lalu kita selanjutnya mempertimbangkan proses-proses yang akan diterapkan untuk membuat suatu produk, kita perlu memperhitungkan biaya produknya. Hal ini jadi sangat penting. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat ini, saat kita mendesain suatu produk, pada saat yang bersamaan kita juga harus mendesain berapa harganya. Jadi saat kita bicara desain, tidak hanya desain fisik, tapi desain harga. Maka kita perlu memperhitungkan proses value chain sehingga kita paham dan dapat memperhitungkan biaya produksi yang tepat untuk produk tersebut sehingga saat nanti dihasilkan produk tersebut bisa diserap oleh pasar. Selanjutnya, poin yang terakhir dalam desain produk itu adalah memahami tentang alur hidup produk. Memahami alur hidup produk ini menjadi sesuatu yang saat ini terbaru atau dalam isu terbaru ini menjadi poin yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita bicara tentang dampak lingkungan. Kita bicara juga terkait dengan barang-barang yang mungkin bisa didaur ulang. Saat kita mendesain suatu produk, maka kita akan berpikir juga bagaimana nanti ending akhir dari produk ini. Apakah akan menjadi sampah atau bisa menjadi barang yang didaur ulang sehingga bisa diproses kembali. Tentu saat kita mendesainnya untuk bisa didaur ulang itu menjadi poin atau menjadi nilai dari produk itu sendiri. Selanjutnya tahapan kedua adalah perencanaan jadwal produksi. Dalam hal ini, ada beberapa poin yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan berapa jumlah atau target produksi. Bagaimana kita dapat mengetahui jumlah dan target produksi? Informasi dari bagian pemasaran atau departemen pemasaran ini sangat mempengaruhi berapa besar jumlah produk yang akan diproduksi. Masalah utama dalam perencanaan produksi itu adalah kita bisa memproduksi terlalu tinggi atau kita bisa memproduksi terlalu rendah, atau terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jika kita kembali kepada slide sebelumnya, masalah apa yang terjadi dalam desain produk adalah kita mendesain yang buruk. Yang desain yang buruk adalah desain yang tidak memenuhi kriteria tadi. Setelah kita memastikan desainnya itu tepat, maka kita juga harus memastikan bahwa kita memproduksinya dengan jumlah yang tepat. Informasi dari bagian pemasaran menjadi penting untuk kita bisa menentukan berapa yang akan kita produksi. Selanjutnya kita harus memastikan kesiapan produksi. Dalam memastikan kesiapan produksi, kita harus mempersiapkan bahan baku. Kita harus memperhitungkan kapan bahan baku itu datang, kapan bahan baku bisa dipakai, siap digunakan. Oleh karena itu, kita perlu menjadwalkan produksi, supaya jika sudah masuk jadwal produksi, kita harus memastikan bahwa bahan baku itu sudah siap. Lalu berapa lama akan diproduksi dan berapa waktu yang kita tentukan supaya produk ini bisa segera dilempar ke pasar. Oleh karena itu, kapasitas bicara tentang kesiapan, tetapi kita juga perlu mempersiapkan kesiapan mesin-mesin yang ada di dalam produksi.
Selanjutnya adalah memastikan jadwal produksi disetujui oleh pimpinan. Pada tahapan akhir ini, kita setelah menyusun jadwal, memperkirakan semua kebutuhan, dan memastikan semua siap, langkah selanjutnya adalah mengajukan jadwal produksi ini kepada pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan perlu mengetahui dan memberi persetujuan terkait dengan jadwal yang telah dibuat. Dengan persetujuan ini, artinya semua pihak perlu memperhatikan dan perlu fokus bagaimana supaya jadwal ini bisa disepakati bersama dan bisa dijalankan bersama. Setelah semua proses itu dilalui, desain dan jadwal sudah tersetup dengan baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan produksi. Jika kita sudah masuk tahapan produksi, maka proses akan mengalir terus. Oleh karena itu, kita yang pertama harus memperhatikan jadwal produksi. Karena kegiatan produksi merupakan bisa menjadi sangat rutin, maka kita tetap harus memperhatikan jadwal produksi. Pada setiap tahap ada target produk yang diproduksi. Oleh karena itu, hal ini harus dicatat setiap hari, dicatat setiap saat untuk memastikan jumlah produksi sesuai dengan jadwalnya. Lalu selanjutnya adalah memastikan kelancaran produksi. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari hambatan-hambatan dalam proses produksi yang menyebabkan target tidak tercapai. Banyak praktek yang ada di dalam produksi yang membuat itu tidak lancar. Contoh, kesiapan mesin. Ya, sekali mesin ada bermasalahan, maka itu bisa mengganggu jadwal produksi. Selanjutnya adalah menjaga terjadinya pencurian barang, atau sebenarnya mencegah terjadinya pencurian barang. Dapat terjadi dalam suatu rangkaian produksi yang memiliki beberapa tahap atau proses. Pada tahapan atau proses tersebut, barang itu ada yang berkurang. Berkurangnya ini disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama bisa karena pencurian, selanjutnya bisa karena barang rusak, cacat, tidak bisa diproses lanjut, dan sebagainya. Nah, jika barang itu rusak, cacat, atau tidak bisa diproses lebih lanjut, maka kita bisa melaporkannya. Berapa pada setiap tahapan yang mengalami kerusakan. Namun jika terjadi pencurian, maka kita tidak tahu bagaimana harus melaporkannya, karena tidak ada datanya. Tiba-tiba barangnya tidak ada atau berkurang. Nah, dampak dari pencurian ini adalah kita harus memproduksi jauh lebih banyak, sehingga kita membutuhkan bahan baku lebih banyak lagi. Oleh karena itu, pencurian ini harus dijaga supaya proses produksi bisa sampai pada jadwal dengan bahan baku, dengan proses, dengan anggaran yang sudah ditentukan semula atau sudah disepakati oleh para manajer tadi. Selanjutnya, tahapan akhir dari siklus produksi adalah akuntansi biaya. Sampai pada tahapan ini, kita akan mengakumulasikan semua aktivitas yang dilakukan pada proses produksi dari tahap awal sampai produk itu jadi, lalu kemudian kita akan menilai besarnya biaya produksi. Dengan demikian, akuntansi biaya ini menjadi muara dari semua proses aktivitas produksi, di mana setiap proses aktivitas produksi menyerap biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, semuanya sumber daya yang dipakai itu akan kita perhitungkan dalam akuntansi biaya. Dalam hal ini, poin yang harus kita perhatikan adalah memastikan akurasi data biaya untuk pembebanan biaya. Dari mana data biaya diperoleh? Dari setiap bagian, setiap tahapan. Maka kita perlu memastikan pada setiap bagian, tahapan, sumber daya yang dipakai, dan seberapa banyak sumber daya tersebut dipakai. Pencatatan pada tahapan hal-hal yang teknis di lapangan ini menjadi kata kunci untuk kita bisa melihat, mengkalkulasi, dan akhirnya menentukan nilai biaya yang tepat. Oleh karena itu dipastikan proses-proses yang ada di lapangan sehingga kita bisa mendapatkan data biaya yang akurat. Selanjutnya, menggunakan metode pembebanan biaya yang sesuai. Setelah kita mendapatkan informasi atau data biaya yang akurat, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita akan mengkalkulasikannya.
Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembebanan biaya, dan dalam hal ini, organisasi atau perusahaan itu perlu memilih metode yang tepat. Pemilihan metode yang tepat itu disesuaikan dengan bentuk atau disesuaikan dengan tipikal proses produksinya. Ada job order costing, ada process costing, ada activity based costing, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu memilih metode yang tepat sesuai dengan kondisi barang yang diproduksi. Selanjutnya adalah memastikan laporan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Siapa pengguna dari laporan akuntansi biaya ini? Yang pertama adalah manajer produksi, lalu kemudian manajer produksi itu akan melaporkannya ke manajer operasional. Artinya, laporan akuntansi biaya akan digunakan secara internal untuk kepentingan internal dalam rangka kontrol internal, dalam rangka meningkatkan efisiensi, proses, dan sebagainya. Kita akan menggunakannya dan tidak melaporkannya kepada pihak luar. Oleh karena itu, kebutuhan terkait dengan evaluasi proses ini harus diidentifikasi dan dipastikan bahwa manajer, direktur yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi proses itu mendapatkan informasi yang diperlukan. Demikian ini adalah rangkaian siklus produksi. Nah, setelah tadi kita melihat pada awal itu adalah DFD level konteks, selanjutnya adalah DFD level 1. Dari semua aktivitas ini, poin yang penting atau yang bisa kita dapatkan adalah rangkaian aktivitas dari setiap tahapan proses produksi itu melibatkan siapa saja. Nah, persegi panjang atau bentuk persegi panjang ini melibatkan proses. Ya. Lalu kita juga melihat bahwa di sini terdapat aktivitas dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam setiap transaksi aktivitas, contohnya ada cost accounting ini, maka kita perlu memperhatikan ada namanya dokumen bill, material, operation list, working process, dan sebagainya. Ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan pada setiap aktivitas ini atau tahapan ini. Selanjutnya ini adalah pihak-pihak yang terkait yang digambarkan dengan lambang persegi panjang. Nah, yang perlu kita pahami dengan gambar ini, kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail tentang proses ini, produksi ini, berkaitan dengan proses apa, dan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam setiap proses. Maka saat kita membaca atau melihat gambaran ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mudah. Aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan apa dan dokumen apa saja yang diperlukan. Baik, demikian penjelasan terkait dengan siklus produksi pada sistem informasi akuntansi. Atas perhatiannya, waktunya saya ucapkan terima kasih.